Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan keguncang dunia. 1.000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itulah kalimat yang pernah diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama kita, yaitu R. Soekarno, yang sampai saat ini sering digunakan untuk pemetik semangat para pemuda saat ini. Pemuda memang identik dengan perubahan, sebagaimana akan dilihat nanti. Karakteristik pemuda digambarkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang berani, pantang mundur, dan memiliki standar moral yang tinggi. Selain itu, pemuda memiliki semangat tinggi, berpikir kritis, dan terbebas dari beban sejarah pada masanya. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan yang berusia 16-30 tahun. Dan sebagaimana sering kita bilang, pemuda sama dengan belajar. Belajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik, yaitu yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun tingkat menengah ataupun pendidikan tingkat universitas. Tugas pokok pelajar adalah belajar, seperti belajar ilmu yang bermanfaat, belajar menghargai orang tua, belajar menghargai teman, belajar disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Fungsi pemuda atau pelajar: 1. Agent of social control. 2. Agent of change. 3. Iron stock. Keterampilan yang harus dikuasai pemuda: minimal 1. Keterampilan membaca. 2. Keterampilan berpikir kritis. 3. Keterampilan berbahasa atau berkomunikasi. 4. Keterampilan mengatur diri. Peran pemuda atau pelajar dalam pembangunan. Pemuda selalu menjadi tulang punggung sebuah perubahan. Pemuda atau pelajar adalah generasi antara umur 16-30 tahun atau pertama masuk sekolah sampai perkuliahan. Sedangkan puncak kematangan peran publik seorang manusia ialah antara 30-45 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah penerus generasi sebelum untuk masa yang akan datang. Yang harus diperhatikan oleh pelajar dalam mengisi pembangunan: 1. Menciptakan suasana iklim yang baik, memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam konteks ini, kita harus mencegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan oleh kekuatan yang kuat. Tujuan umum pelajar dalam perannya sebagai pembangunan berkelanjutan untuk menguatkan jaring antar kelompok maupun organisasi masyarakat, untuk mensosialisasikan inisiatif masyarakat, untuk menindaklanjuti komitmen para pihak dalam pembangunan berkelanjutan. Peran pelajar dalam pemerintah dalam pembangunan. Peran pemuda dan pelajar dalam pembangunan mempunyai banyak kesamaan. Pemerintah berkewajiban menyusun program-program pembangunan, dan pemuda berperan membantu program tersebut melalui sikap positif dan bekerja sama dengan pemerintah. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, maka jejaring antar kelompok maupun
organisasi masyarakat akan semakin kuat. Yang terakhir, penutup. Salah satu peran pemuda dalam pembangunan adalah menyumbang ide atau gagasan cemerlang yang mungkin tidak dapat terpikirkan oleh orang-orang dewasa. Ide hebat yang dapat memproduktivitaskan masyarakat Indonesia menjadi fasilitator pembangunan. Pemerintah dapat memanfaatkan kemampuan komunikasi pemuda dalam mensosialisasikan program pembangunan pada masyarakat Indonesia. Karena pemuda dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah berkomunikasi. Oleh karena itu, peran pemuda harus dikembangkan baik dalam ekonomi maupun politik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.